Ketemu teman ketawa-ketawa. Teman ketawa-ketawa. Terus pulang membawa inspirasi. Iya. Boleh. Gitu apa lagi? What do you expect dengan hidup yang demikian menarik gitu. Tapi tadi Mbak I sempat ngomong ini, yang penting jangan dianggap sebagai beban. Kalau anak sekarang bilangnya POV. Apa-apa kan sekarang POV, point of view. Pernah nggak dalam hidup seorang Trie Utami merasa sesuatu itu menjadi beban? Sehingga you felt stuck in that season? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Jadi kayak orang mindless aja gitu. Bener. Iya. Iya. Serius? Gini, gimana ya? Gini emang mungkin gue lahir aneh, di teman-teman gue SD gue dianggap aneh, kadang di keluarga gue juga dianggap aneh. Mungkin karena cara gue berpikir nggak common ya, gitu. Bisa jadi begitu. Gini ya, kadang-kadang gue lihat sesuatu gitu. Misalnya gue harus minum, ya gue melakukan minum. Ya sudah. Kalau adanya minumnya cuma air putih, ya sudah air putih. Gue terima air putih dengan sukacita. Kemudian dari dulu tuh? Udah begitu? Oke. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup gue terima sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri. Peristiwa ini memang udah harusnya datang. Gue harus olah nih masalah. Bukan gue hidup di dalam beban masalahnya. Gitu loh. Ini datang ini, ya kenapa ya? Gue selalu gitu, itu cara berpikir gue. Kalau misalnya ada kesulitan, gue gini, terus ini kenapa ini datang ya sama lo ya? Tar dulu. Dari kesalahan gue yang mana ya? Ini kan hidup itu kan kausalitas, sebab akibat. Jadi kalau ada kopi itu nggak tiba-tiba kopi ini ada di sini, ini hasil dari kausalitas yang berulang, nggak tahu ujungnya di mana gitu. Demikian pula dengan ketika satu masalah itu datang. Kemudian kalau ada masalah datang dan gue merasa tidak enak, gue olah tuh rasa nggak enak. Nggak nyalain orang dulu, tar dulu bentar. Ini dari kesalahan gue yang mana nih? Supaya apa? Supaya gue belajar gitu. Ternyata bagaimana cara gue menyelesaikan masalah itu lebih penting daripada gue merasa itu bebannya. Udah segitu aja. Jadi nggak pernah misalnya gue kayak menyesali sesuatu. Ya enggak. Kalau semua tuh ada kelumrahan gitu ya. Ada nilai-nilai kepantasan. Kalau misalnya gue sedih, ya kalau gue nggak sedih malah jadi pertanyaan. Gue sinting kali gitu kan. Sedih itu penting dalam kadar tertentu. Menangis itu penting dalam kadar tertentu. Tapi kan gue tidak hidup di dalam tangisannya, tidak hidup di dalam kesedihannya. Sedihan, tangisan, kemarahan, kecewa itu hanya bagian dari target-target antara dalam hidup. That's it. Selesai. Jadi itu semua adalah hal yang memang harus diterima, harus dihadapi, dan harus diselesaikan. Gak cuma dihadapin, tapi gak selesai. Dihadapi, diterima, dihadapi, diolah, diselesaikan. Enggak. Dari kecil itu pemikiran bisa kayak gitu? Gitu. Kalau sekarang mungkin sudah bisa jadi teori, diteorikan, bisa gitu ya. Ada diksinya. Ada diksinya. Kalau waktu kecil ya nggak ada diksinya ya. Pokoknya gue gitu aja nih. Kenapa ya gue gitu? Tapi berarti ada satu kesadaran bahwa ini musimnya lagi ada musim problem. Tapi nanti musim ini bakal berlalu, bakal ganti musim lagi. Udah ada belum kesadaran itu? Waktu kecil? Nggak ada lah. Misalnya gini, gue baca buku yang aneh-aneh dari kelas 5 SD itu bacaan gue adalah Erich von Däniken. Chariot of Gods, ya bicara tentang UFO. Itu kan gue bawa ke sekolah dong. Gue kumpulin misalnya teman-teman, tahu nggak sih, kamu tahu UFO nggak? Ya nggak ada yang tahu lah, ya UFO, gitu kalau di Bandung ya kan. UFO. Lu tahu UFO nggak? UFO itu ya ada sebuah piring terbang. Jadi unidentified flying objects namanya, benda terbang tidak dikenal, namanya flying saucer, artinya piring. Teman-teman gue nggak ngerti gitu kan. Gitu. Terus lama-lama kan banyak yang ninggalin, ngomong sama II susah,
Gue mikir di situ, bukan gue jadi marah, Pak. Kok teman-teman gue nggak pada mau temenan ya sama gue? Terus gue lihat, oh mereka main karet, ternyata nggak suka ngobrol. Gue kejar main karet, sampai gue harus jagoan main karet gitu. Supaya gue diterima, teman-teman gue juga. Teman-teman gue. Okay. Gitu, sehingga gue punya pengalaman, gue kasih gitu. Jadi simpelnya ya, sederhananya gue kerjakan pada saat gue kecil gitu. Iya, sampai dengan hari ini gitu juga nggak? Because gitu. You are already at a level di mana usia yang, enggak gue gini aja, gue nggak harus untuk banyak orang, masih gitu juga nggak di dalam beberapa scene kehidupan? Oke, di dalam hal yang lebih private, gue menentukan, ya hidup gue mau seperti apa gitu. Gue hidup dengan cara apa, itu gue yang nentuin. Tetapi ketika berhubungan dengan publik, dengan orang lain di dalam kehidupan gue, maka gue menuntut diri gue sendiri untuk lebih lentur. Gue tidak memaksa orang lain untuk mengerti gue. Gitu. Speaking of lebih lentur, aku jadi ingat ada satu musim di mana Trie Utami adalah juri menuju puncak. Afi, ya. Pada saat itu sampai ada bercandaan kalau orang geret koper pulang. Ya, kalau disuruh pulang Trie Utami pulang aja pokoknya pada saat itu ya. Afi berapa sampai berapa itu ya? Afi yang pertama sampai Afi yang terakhir. Terus ya. Semua dong. Iya. Oke. Awalnya ketika dihampiri oleh itu untuk Indosiar, apa yang Mbak Ii rasakan? Teh Ii ngerasa apa waktu itu? Ini just another job pada saat itu ya, karena lumayan lah, oke dah. Or did you already have? Apakah sudah punya sesuatu di dalam sini yang ini nih kendaraannya, gue mau pakai Afi ini? Pertama adalah talent scouting. Yang aku tahu pertama kali yang namanya Afi itu adalah L'Academia. Meksiko. Ya, nama program aslinya tuh L'Academia. Diambil dari sana nggak sih? Indosiar kan benar kan ya? Dari situ, franchise-nya itu. Gitu. Terus kemudian ada lagi yang dari American Idol dan kemudian menjadi Indonesian Idol dan kemudian idol di seluruh negara. Nah itu kan talent scouting sebetulnya. Ya gue pelajari itu. Terus ini adalah sebuah perubahan, ya sebuah perubahan ketika hari itu sudah ada teknologi SMS, ya kan? Dulu namanya kontes-kontes atau yang hanya ada di panggung dengan juri, judge. Penonton hanya penonton, tapi kemudian ada perubahan-perubahan yang menarik gitu di dalam hidup ini gitu. Let's try. Apa ini? Makhluk apa ini? Gitu kan? Kita dicoba. Ternyata tugas gue di situ adalah menjadi komentator sebetulnya, bukan juri. Ya. Jurinya adalah SMS. Tapi komen itu mempengaruhi SMS. Betul. That is why kenapa di situ sebetulnya gue bisa memanfaatkan ilmu yang gue miliki. Satu, mendidik masyarakat karena gue adalah guru musik dan di public eye ya. Betul. Disiarkan. Gitu. Dan gue bisa membantu memberikan pengetahuan tidak hanya kepada anak-anak yang ada di depan sebagai peserta, tapi juga kepada masyarakat, kepada yang nonton, bahwa ilmu musik itu ada ilmunya, musik itu ada ilmunya, nyanyi itu nggak gampang, main musik itu nggak gampang, nggak sekedar cereng terus lu nggak. Ada sekolahnya, ada doktornya, ada profesornya, ada sarjananya musik itu gitu. Ada ekosistem besar di dalamnya berhubungan dengan pajak, berhubungan dengan kehidupan orang lain dan lain-lain gitu. Bukan hanya sekedar main gitu terus selesai, enggak. Gue harus mengimbangi. Tapi lenturnya di sebelah mana waktu itu? Ngerasanya. Kan tadi kan kita sempat ngomong, gue berusaha lentur akhirnya dalam hidup ketika berusaha sama orang lain. Ini nggak hanya berurusan dengan si penyanyi, ngasih komentar. Tapi kan pendukungnya yang pada mau sibuk SMS kan juga you have to think about them, right? Begitu kita keluarkan sesuatu yang, ih kok gitu sih dia, penyanyi jagoan gue. Pertama kelenturan ada pada cara kita memberikan komentar, gitu loh. Kita harus mencari kalimat-kalimat yang paling tepat dalam waktu yang sangat pendek. Iya pendek ya. Ya, kita harus merangkai satu narasi-narasi yang kita omongin itu, gitu. Pertama harus benar. Gitu, nggak boleh sembarangan. Karena anak-anak di depan kita yang peserta itu adalah satu anak orang, mereka punya perjuangan, mereka punya perjalanan,
gitu, yang nggak bisa kita hinakan gitu. Bukan untuk diejek-ejek tuh anak di situ. Kalau memang perlu dikoreksi, koreksi. Kalau nggak perlu dikoreksi ya sudah. Bukan melulu harus dikoreksi, enggak. Kalau koreksinya pun kita harus tahu di sebelah mana yang perlu dikoreksi. Penampilannya sebelah mana gitu. Kita harus ngerti itu. Sehingga kemudian kita disitulah sebenarnya kalau pakai gaya gue sih sebenarnya, lo nyanyi gimana? Gitulah kira-kira ya kalau pakai bahasa hari-hari. Tapi kan disitulah gue harus mikir bahwa gue harus cari bahasa yang paling tepat yang dipahami oleh orang. Ada istilah musik yang kemudian harus dideskripsikan dengan benar, misalnya pitch control apa sih gitu kan, orang itu awal-awal tuh pitch control. Penyanyi itu harus benar, harus tepat nadanya, mengkontrol nada kayak gitu terus saja, maksudnya supaya orang juga sadar, aware. Gitu. Ngomong-ngomong soal pitch control, mungkin ada beberapa orang yang sekarang sedang nonton. Saya kasih kesempatan agar beliau menjelaskan apa sebenarnya pitch control itu. Kan kali-kali ada yang dulu apa sih pitch control gitu. Sebenarnya kalau pengertian simpelnya adalah misalnya note-nya ada di sini, jangan melebihi di sini, jangan dibawa ngegelantung juga, harus tepat gitu ya. Itu kan maksudnya pitch control itu kan. Dilatih untuk begitu supaya bertanggung jawab terhadap setiap note yang dikeluarkan dari mulut. Oke. Gitu loh. Tapi kan wajar nggak sih ketika kita nyanyi live agak meleset? Wajar. Nggak apa-apa kan? Wajar. Kita bukan mesin, tetapi yang dibangun itu kan sebetulnya kesadarannya. Kalau kesadarannya muncul, dia akan melatih, technically akan berjalan. Yang dibangun tuh kan di belakangnya sebenarnya. Iya. Bahwa orang tuh, kamu harus sadar loh bahwa kamu tuh lagi ngapain. Pertama itu, kamu lagi nyanyi. Oke, nyanyi kamu buat siapa? Buat orang lain. Berarti ada orang lain yang punya hak untuk mendengarkan yang baik-baik gitu. Orang lain tuh punya hak. Kalau kamu sudah berani menyanyi di depan orang lain, menyebut dirimu penyanyi, apalagi menerima uang. Iya, itu bukan keluargamu semua loh yang memaklumi gitu kan. Iya betul, itu orang lain. Iya. Karena orang lain punya hak, maka kamu punya kewajiban untuk menyanyi dengan benar, dengan baik, dengan apa namanya, penuh tanggung jawab. Yang dibangun itu tanggung jawabnya. Karena kalau teknis pelaksanaan dari teori itu harus latihan. Itu dia. Latihan itu nggak bisa satu kali jalan ngasih tahu terus orangnya bisa. Yang dibangun itu kan sebetulnya bukan itu. Bukan. Tapi kamu ngerti nggak bahwa kamu tuh lagi nyanyi? Kamu harus melakukan itu di atas panggung dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Iya. Dan setiap kali kamu naik panggung lagi yang baru, lebih baik lagi dari kemarin, lebih baik lagi dari kemarin. Iya. Kamu harus mengejar. Karena apa? Kamu itu nyanyi di depan orang banyak. Iya. Dan kamu menyebut dirimu penyanyi. Kecuali kalau enggak ya? Iya, betul. Aduh, gue mah penyanyi karaoke lah, cuma nyanyi di karaoke ya, gue nggak akan ngapa-ngapain, lu mau fales kayak apa juga terserah. Gitu, orang lu nyanyi memang cuma buat hiburan lu aja. Tapi kalau lu udah di dalam satu acara, gitu kan, di mana itu ditonton, acara itu harus punya nilai edukasi. Nggak bisa terus dia seenak gitu, nggak bisa begitu, hidup nggak begitu. Nggak gitu ya. Iya. Sama seperti misalnya kamu adalah akuntan, gak boleh salah ngitung uang orang ya di dalam perusahaan. Pasti yang terbaik dong. Pasti yang terbaik dimanapun gitu loh. Barista, bikin kopi terbaik pada saat itu gitu. Jangan karena udahlah gini aja. Toh warnanya coklat-coklat juga pakai susu gitu. Nggak gitu ya. Itu kan etika. Itu kan etika. Gitu loh. Setiap ilmu kan ada etikanya. Etika terhadap pekerjaan, etika terhadap siapa yang membayar, etika terhadap siapa yang mengkonsumsi. Ada etikanya dong. Oh sama, nyanyi juga gitu, ada etikanya, main musik juga. Tapi berarti pada saat itu banyak yang kalau ketemu di jalanan, ke supermarket, kemana, suka banyak yang takut nggak sama TII yang... Ada yang kesel juga, ada yang marah. Ini idola gue dikeluarin gitu, kan ada kan? Banyak banget. Jadi tapi ngomong nggak orangnya? Kan orang Indonesia mah suka gitu, nggak ngomong tapi nanti foto bareng. Ada yang ngomong gitu, ada yang ngomong apa kayak misalnya, judes banget sih gitu. Lu judes banget, bilang. Ya udah nggak apa-apa, itu bagian dari resiko kan. Dibilang judes nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak ada masalah.
Oke. Gitu. Nggak ada masalah. Nanti lama-lama juga orang ngerti maksud gue apa. Iya. Tenang aja. Tenang aja. Negatif, positif, plus, minus, itu menandakan hidup masih berjalan dengan normal. Iya. Dinamika ya. Kalau udah seragam semua, nah mungkin tuh nanti di surga kalau kata Aldi Taher ya. Iya, makanya. Gue selalu pakai contoh. Karena dia tuh menurut gue, biarpun asal kalau dipikir-pikir, ya bener juga. sih lo ngomong gitu. Nggak ada yang perfect di dunia ini. Nggak ada. Jadi santai aja gitu. Haters gitu, ada yang benci sama gue. Ya udah itu hidup kayak gitu, terima aja. Jangan terlalu diserap sampai akhirnya menerbitkan sebuah mental issue gitu ya. Betul. Ya orang emang kayak gitu. Ya udah, biarin aja. Kebetulan aja mungkin sekarang semua orang punya panggung kali ya. Jadi kalau mau ngomong gampang, nyerang orang tuh gampang. Kalau zaman dulu kan enggak. Gini, paling ngomong di belakang. Sosmed itu kan memberikan panggung bagi setiap orang. Ya kan? Memberikan panggung. Dan kenapa orang menjadi seolah-olah lebih sarkastik, lebih bebas, lebih boleh ya, lebih merasa boleh karena dia tidak berhadapan langsung dengan orang lain. Iya sih. Lu ngadepin gini, yuk ngobrol yuk. Iya benar, coba deh. Berani? Iya. Belum tentu. Pasti nyari bahasa yang enak kan? Belum tentu. Karena dia tidak berhadapan dengan siapa-siapa, maka keberanian itu muncul. Tapi ketika, ayo silakan yuk kita ngobrol, yuk sini adep-adepan, mari ngobrol. Belum tentu, karena begitu ketemu manusia, tanggung jawab muncul. Ada resiko, ada tanggung jawab, karena kita makhluk sosial. Tapi sebenarnya ketika orang menulis, terus asal misalnya gini lah ya, kadang-kadang yang komen Sofi Navita juga banyak, jelek banget sih, ngomongnya cuma ini doang, itu apa itu, soundnya begini begitu ya misalnya gitu. Sebenarnya tanpa dia berpikir lebih jauh ya, ketika dia nulis itu tuh ada loh tanggung jawabnya. Karena kan itu akan terekam terus di situ, kecuali dia menghapusnya. Yang mana adalah jarang orang menghapus komen sendiri karena kan merasa tanggung jawabnya nggak langsung sama orang. Tanggung jawabnya kan sama sistem. Bener, tapi maksudku gini, hati nurani itu kan nggak bisa di-bypass ya TI. Orang itu, siapapun Anda yang begitu gampang menghakimi orang lain tanpa mengetahui situasi dan bla 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 bla, padahal Anda juga tidak di-hire sebagai juri. Hati-hati, karena ketika itu numpuk, hati nurani nggak bisa di-bypass, itu balik loh ke kita. Karena so easy for you to. Kan nggak semua orang juga mengerti mekanisme itu. Nggak semua orang loh memahami mekanisme itu dan bisa mengaplikasikan seluruh teori-teori baik dan teori-teori yang sudah terbukti sebetulnya kepada dirinya sendiri. Nggak terbiasa. Misalnya contoh gini, percaya nggak sih bahwa pakai bahasa agama deh, bahasa agama mana juga, pakai bahasa agama apapun juga, bahwa setiap orang tuh bertanggung jawab terhadap apa yang dia bikin. Sehingga keluarlah secara umum satu nasihat tentang tabur tuai misalnya, siapa yang menanam dia akan panen, dan dengan seluruh bentuk-bentuk lain dari nasihat yang sama. Tapi ada orang yang betul-betul menerapkan itu dan kemudian waspada terhadap dirinya sendiri, nggak banyak kan, tetap aja. Yang eling ya. Eling kan berarti waspada tuh sama diri sendiri loh. Gitu, eling tuh sebenarnya bahwa kita itu adalah bagian dari sebuah kehidupan besar, ada orang lain. Kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Gitu. Dan betapa mengerikannya ketika misalnya seseorang mengomentari sesuatu tanpa pengetahuan tentang yang dia komentarin. Yang lebih ngeri. Dan orang mungkin sekarang nyaman dengan itu, ya nggak apa-apa juga sih, sok aja gitu. Toh setiap orang akan mengalami satu fase journey ya. Ada journey dia harus juga. Diajar lagi sama hidup betul, gitu ya. Betul. Kita hanya perlu menunaikan tugas kita untuk menyampaikan hal-hal semacam ini. Sampaikan aja. Persoalan nanti sampainya kemana dan diinternalisasi oleh orang-orang lain dengan cara yang beragam barangkali ya terserah. Yang penting gue sebagai manusia sudah menyampaikan, udah sampai situ doang. Aku dulu sering ngerasanya gini ya, setelah lama-lama mulai belajar tuh aku mikirnya gini, jangan-jangan gue trigger karena ada sesuatu di dalam diri gue yang belum beres, makanya terpantik oleh komentar orang tersebut misalnya. Betul. Jadi balikin lagi ke diri kita untuk
kenapa ya kok begitu amat guanya gitu. Apakah memang si ibu itu kata-katanya begitu kasar, atau ada kata-kata yang membawa gue bertahun-tahun ke belakang, ada satu luka batin yang belum selesai gitu. Jadi aku berpikirnya begitu. Iya, kan kita makanya orang tuh kan punya pencapaian tentang penuntasan terhadap dirinya sendiri kan lain-lain gitu. Ada orang yang ingin menuntaskan banyak hal kepada dirinya sendiri. Ada orang yang bahkan ketika kita ngomong begini, apa sih? Tahu juga enggak ya? Berat gitu. Malas gitu. Apa nuntasin nama diri sendiri? Hidup tuh ya begitu aja buat dia linear. Kalau buat gue hidup kan sirkular. Ada yang selalu kembali. Ada yang orang yang linear aja gitu. Satu nggak mau belajar, nggak terbiasa belajar, nggak mau menerima info. Kopeh, merasa lebih tahu, merasa lebih pinter, merasa lebih baik. Banyak orang yang seperti itu. Ketika kita berani menjelekkan orang lain, itu saat itu juga berarti kita tuh merasa lebih baik dari banyak orang lain. Hold that thought. Itu masalah orang yang jangan merasa lebih baik daripada orang lain, dan setiap hari kita belajar ya, jadi nggak linear. Aku mau sedikit balik ke musik. Jadi selain Krakatau, juga aku tahu TI itu dulu pernah bikin grup Rumpis, Atik CB ya waktu itu ya? Atik CB, Malida, Vina Panduwinata sama aku. Berempat. Lalu ada juga tapi 7 bintang. Mirip-mirip tapi ada laki-lakinya. Iya benar, karena itu dulu satu geng. Muter aja di situ. Itu kelakuan tahun 80-an ya. Iya. Jadi duluan mana? Rumpis sama 7 bintang dulu. 7 bintang kan si cowok-cowok ikut tuh, ada Dedi Dukun, Dian Pramana Putra, Uta Likumahua. Yopi Latul. Yopi Latul. Tri Utami, Atik CB, Malida. Satu lagi siapa? Mas Mujiono. Mas Mujiono, ya benar. Terus itu dulu. Itu project, enggak? Dulu tuh gini ya. Dulu project apa sisa pita? Punya sisa pita? Lucu aja gitu. Bikin ini yuk gitu. Yuk. Karena semuanya temen gitu ya. Jalan tuh, bikin. Udah gitu, lagunya seru gitu. Dikontrak lah kita sama salah satu perusahaan rokok. Tur 16 kota dong, pakai bus. Gede banget gitu. Tur 16 kota. Nah di 16 kota itu terus 7 bintang plus Vina Panduwinata. Karena kita teman juga. Karena kita lucu-lucuan di tur itu, pulang tur nggak mau pisah. Gimana gitu, Mas Dedi kan gimana kalau kalian berempat aku bikinin lagu gitu. Aku namain Rumpis ya soalnya kalian rumpi banget kalau ketemu gitu. Rekaman Nurella blur gitu meledak. Itu sesederhana itu. Tahu nggak lagu Nurlela yang sakit gigi itu, geleng kepala? Iya. Sesederhana itu. Terus udah gitu, gimana kalau bikin duet terutama Dedi Dukun? Bikin single. Terus entah apanya. Terus gimana kalau bikin berempat? Terus yang kedua, yang di 7 bintang kedua tuh Kak Dian kan di London nggak bisa pulang, digantilah sama Faris RM. Temen itu dia juga sempet kan. ganti. Temen juga bukan. Udah akhirnya gimana kalau kita bikin berempat? Malida, Tri Utami, Dedi Dukun, Faris RM. Keluarlah akhirnya single lagi. Itu waktu itu apa? Ada nama grupnya nggak ya? Nggak ada. Nama aja, nama Tri Utami, Faris RM. Suka-suka aja gitu, namanya mau apa juga yang penting gitu. Itu siapa perusahaan rekamannya semua sama pada saat itu? Terus mauen gitu? Mau. Seru aja, kita nggak mikirin duit, nggak mikirin apa, tapi mikirin karya. Ya itulah anak 80-an ya gitu ya, dengan seluruh karya-karya yang hari ini antah berantah, terus tidak dicatat di sana, tidak didaftarkan di sini gitu. Tidak dicatat di sana dan tidak didaftarkan. Dicatat di sana, tidak didaftarkan di sini ya, kita tetap gitu. Iya. Gitulah. Happiness aja yang keluar. The Happiness muncul. Project ya. Tunggu. Tapi lucunya gini, zaman dulu ya musik tuh masih ya memang seniman itu kalau kata tadi aku abis bahas sama Pongki itu tuh kita tuh mewakili zamannya. Keresahan apa di zaman itu terwakilkan dalam karya kita. Entah itu seni musik atau fotografi, lukis, pahat, buku, bahkan sekarang stand up, film itu semua seni dan kita mewakili keresahan di generasi itu. Betul. Gitu. And then we voice it gitu ya.
pada saat itu keresahannya ya lucu deh, kan aku belajar bahasa Indonesia dari mereka kan ya. Jadi aku mikir gini, oh kalau salah cari pacar bisa sakit kepala, sakit gigi, geleng kepala. Oh zaman dulu tuh hanya membayangkan ketika LDR ya ini sebenarnya, sekarang bilangnya LDR. Ketika jauh, ada nggak sih bayangan diriku mengisi hari-harimu gitu kan ya. Atau masalah yang sama Mas Uta apa? Yang mungkin kan terjadi. Kau di sana, aku di sini. Iya, itu situ kan punya laki, gue punya bini nih gitu. Iya, Tapi gimana ya? Masih gitu. sayang gitu. Jadi nggak move on. Kalau dikalkulasi dengan zaman sekarang kursnya nggak move on. Terus ada lagi ini nih si 7 bintang yang loh, tapi kok masih bisa ya bikin lagu soal yuk ngajakin orang untuk bersyukurlah, terus suruh berdoa lagi gitu kan. Nah, 7 bintang itu 3 singlenya itu sebetulnya begitu semua loh. Pertama, jalan masih panjang. Kedua, jangan menambah dosa. Ketiga, semua milik Tuhan. Nah itu dah maksud saya gitu kan. Ya kan, itu kan cukup ajaib gitu loh. Pada saat itu kan masih muda. Although mungkin nggak semudah ABG, tapi sudah diajar oleh hidup. Ya. Terus mau gitu bertujuh teh bikin lagu tentang ini yuk gitu. Mungkin karena situasinya tidak seperti sekarang. Oke. Ya, gak banyak juga tempat kita untuk, kalau sekarang ya misalnya sosmed kan merubah segala sesuatunya. Terus kemudian sosmed juga lah yang merubah gaya hidup. Oke. Ya, gitu. Dulu nggak ada itu, sehingga kita lebih sering ketemu darat gini. Iya. Ya kan? Ya dong. Terus kemudian ngobrol. Obrolan sendiri juga lebih fokus, tidak terlalu banyak topik yang random yang kita obrolin. Obrolan anak zaman dulu, kita ngobrol gini nih, adalah penggantinya zaman sekarang chat group. Ya. Yes. Baru juga bahas sesuatu, orang udah kirim gift sticker, jadi ngebahas si stiker itu. Dulu kan enggak? Enggak, iya. Enggak. Sehingga mungkin kita lebih punya banyak waktu untuk ngobrol yang lebih serius gitu ya. Untuk sharing gitu. Lebih punya banyak waktu aja dibanding dengan sekarang. Kedua, Jakarta saat itu nggak macet kayak sekarang. Juga sehingga untuk mencapai dari sini ke situ gitu, cepat ya? Lebih cepat, lebih mudah, kita lebih enak gitu. Untuk ketemu, nggak semacet sekarang. Kalau sekarang kan ketemuan di mana gitu. Kita mau ketemuan misalnya, ketemuan di mana? Aduh please daerah selatan please. Udah begitu kan, belum apa-apa. Dibawa gitu. Aduh nggak bisa, kita mesti ketemu di dekat HI. Langsung gitu. Aduh jam berapa? Aduh gini. Situasinya memang berubah gitu loh. Sehingga ya wajar aja lah kali. Ada lahir lagu-lagu yang bukan agamis tapi apa ya? Lebih kepada sebuah penyadaran dan kesadaran gitu bahwa kita tuh siapa, kita mesti ngapain gitu. Dan itu terbawa sampai sekarang. Dengan teman-teman 7 bintang tuh bicaranya ya itu ternyata. Sampai sekarang? Masih kita kadang-kadang kita makan-makan yuk di mana gitu. Lucu kan? Terus menjadi saudara. Kita tahu istrinya siapa, suaminya siapa, anaknya siapa, bahkan kita kenal dengan bapak ibunya mereka gitu. Seperti itu gitu. Dan kita kadang-kadang kalau ngobrol tuh yang hari ini ngobrolin sesuatu yang pasti nggak akan diobrolin di publik. Jadi kita masing-masing pegang rahasia loh. Oh iya dong, iya dong, iya. Seperti itu kedekatan. Masa diomongin di publik sih? Ya artinya, tapi kan maksudnya gini loh. Ada yang benar-benar bisa dibuka, ketahuan, atau penjelasan terhadap apa yang dibuka di publik. Itu diceritainnya ke kita. Iya. Gitu ini narasi publik gue kemarin gini loh guys. Tapi ini gue mau ceritain. Gini. Ya, itu biasa itu ya. Itu. Aku berharap sih di generasi anak-anakku itu bisa teraplikasikan juga sih. Supaya mereka mengerti bahwa memang kadang-kadang ada narasi publik, ada yang nggak perlu sih. Betul. Mau belajar atau enggak itu urusan masing-masing. Tapi kalau aku selalu ngomong bahwa kita harus mengenali diri kita gitu. Nah itulah ya kan, kemudian bahwa circle itu yang harus kita pelihara karena kita masih manusia, masih analog loh hidup kita ini. Jangan so digital deh ya. Posisi kita ada di mana sebagai manusia? Kita dikendarai teknologi atau kita yang mengendarai teknologi? Nah, kemudian banyak orang yang teman-teman, Mbak nggak bisa gitu Mbak, ini harus gini. Aku bilang oke, aku pelajari dulu ya. Ini makhluk apa ini yang kali ini? Gitu. Ini dari tadi kan bolak-balik bilang ayah apalagi ya.
nih orang ini sabar banget kayaknya ya dalam hidupnya menghadapi seorang terutama yang bisa, wow hari ini sini, aku jadi pengen tahu. Iya, ini hadiah ya yang terbaik yang pernah gue dapet dalam hidup gue.